Chapter 1066 Menembus Langit. Pangeran surgawi yang sombong dan tak tertahankan, yang dikenal sebagai garis keturunan nomor satu di dunia, sekarang sudah mati dalam tubuh dan jiwa. Semua orang hanya bisa menghela nafas. Garis keturunan apa? Fisik apa? Tanpa hati yang sesuai, pada akhirnya, seseorang tetaplah rumput liar. Ini bukan waktunya untuk menjadi linglung. Aura suci yang luas dan kuat menyebar ke seluruh pegunungan. Situasinya sangat berbahaya. Gemuruh. Aura suci lainnya melonjak dari kota teladan sejati dan berubah menjadi matahari hitam. Itu menerangi langit dan menghalangi jalan orang suci ras kuno. Orang suci penyu hitam telah bergerak, kata Ye Fan. Alasan mengapa dia menyeberang ke tempat ini untuk membunuh pangeran surgawi adalah karena dia takut terjadi kecelakaan. Dengan Black Turtle Sein mengawasi tempat ini, dia bisa memblokir raja leluhur ras kuno di saat-saat genting. Dentang. Pangeran suci menerima pedang surga abadi dan kemudian menggunakan teknik rahasia untuk mengumpulkan semua aktivitas ki di tubuhnya. Seolah-olah dia adalah satu-satunya orang yang memalsukannya. Tidak perlu melakukan ini. Raja leluhur dari 8 jenderal tidak akan masuk akal. Ye Fan menggelengkan kepalanya. Jika mereka tidak masuk akal, seseorang akan berbicara dengan mereka secara perlahan, kata Pangeran Suci dengan suara yang dalam. Kalian semua, pergilah. Ye Fan berbalik dan berkata kepada Li Tian, Ye Tong, dan yang lainnya. Dia menyuruh mereka bersembunyi di desa surgawi dan tidak keluar. Tuan, ikutlah dengan kami. Wajah Ye Tong penuh dengan kecemasan. Dia menarik sudut pakaiannya. Jika dia tetap tinggal, dia pasti akan mati. Bahkan jika Ye Fan memiliki bakat yang menantang dunia, dia tidak bisa bertarung melawan orang suci. Di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Bertahanlah selama 500 tahun dan kembali setelah menjadi orang suci. Aku akan membunuh kura-kura tua ini dan memusnahkan mereka semua, kata Longma dengan ekspresi jahat. Langit telah ditembus. Seseorang harus menghadapinya, kan? Ye Fan menghela nafas pelan. Tidak, cepat pergi. Kita tidak bisa bertarung sampai kita menjadi orang suci. Mari kita masuk ke Gunung Ungu dan lihat siapa yang berani masuk. Kata Kaisar Hitam, menatap cahaya suci di kejauhan. Ye Fan menggelengkan kepalanya. Karena dia telah membunuh pangeran surgawi, pasti akan ada gelombang besar. 8 jenderal dan raja-raja leluhur dari utara tidak akan masuk akal. Langkah selanjutnya kemungkinan besar adalah pertempuran antara para orang suci. Akulah yang menembus langit, jadi biarkan aku menghadapinya. Dia sudah mengambil keputusan. Tidak apa-apa. Saya sudah menyiapkan hadiah yang bagus untuk mereka. Jika mereka benar-benar berani memaksaku. Tatapan Ye Fan sangat dalam saat dia melihat ke ujung cakrawala abadi. Demi keamanan, mari kita tinggalkan tempat ini dulu. Keberadaan sejati yang tak tertandingi akan segera tiba. Pangeran Suci berkata, baiklah. Ye Fan mengangguk. Di bawah permintaan Ye Fan yang tak terbantahkan, Ye Tong, Li Tian, dan yang lainnya pergi, bersembunyi di desa surga. Ada seorang suci pembunuh yang mengawasi tempat ini, dan itu sangat rahasia, jadi keselamatan mereka bisa dijamin. Kaisar Hitam tetap tinggal. Dia mahir dalam pola formasi Dao yang hebat, dan jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, dia bisa membantunya melarikan diri. Saat itu, dia memperoleh pola formasi papan catur dari Gunung Abadi. Bahkan wilayah yang dibatasi kehidupan tidak bisa menghentikannya. Ye Fan, Ji Zi, Pangeran Suci, dan Kaisar Hitam menyeberang ke wilayah utara. Mereka memasuki alun-alun batu giok surgawi di kota suci dan melihat orang suci Wei Yi. Mereka duduk mengelilingi kompor dan menyeduh teh pemahaman Dao. Aroma manis memenuhi udara, dan kemegahan Dao tersebar. Hal itu membuat orang merasa seolah-olah mereka akan menumbuhkan sayap dan naik ke keabadian. Ye Fan dan yang lainnya pergi ke kejauhan. Namun, wilayah selatan dan tengah gempar. Langit telah ditembus, dan dunia luar dalam kekacauan. Pangeran surgawi telah meninggal. Berita ini mengguncang dunia, membuat seluruh tanah terlantar timur berguncang dan bergetar. Seluruh dunia terkejut, dan mereka tidak berani mempercayainya. 8 jenderal menangis dalam kesedihan. Pakaian berkabung mereka diliputi kesedihan yang tak berkesudahan. Putra seorang dewa telah meninggal. Seolah-olah langit telah runtuh. Bagaimana bisa seperti ini? Satu-satunya keturunan dewa telah meninggal, dan kita tidak melindunginya. Kita adalah orang berdosa sepanjang sejarah. 8 pasukan besar menangis dalam kesedihan. Awan menjadi suram, dan ratusan ribu gunung runtuh. Di dalam 10.000 klan, banyak orang menghirup udara dingin. Mereka merasa bahwa ini tak terbayangkan. Itu benar-benar menghancurkan bumi. Itu terjadi terlalu tiba-tiba.
Kaisar Surgawi Abadi, seseorang yang memerintah di masa lalu dan sekarang, yang tertinggi di 9 langit 10 bumi, tak tertandingi dari masa lalu hingga sekarang. Satu-satunya keturunan yang dia tinggalkan meninggal begitu saja. Banyak orang tercengang. Gunung Phoenix Darah, Gua Api Kilin, Danau Primitif, Bukit Ulat Sutra Ilahi, dan klan kekaisaran kuno yang hebat lainnya semuanya tercengang. Pangeran Surgawi memimpin begitu banyak orang ke selatan, namun dia terbunuh. Itu benar-benar mengejutkan. Harus ada penjelasan. Jika pelaku utama tidak keluar, akan ada pertumpahan darah di bawah langit. Kata-kata kejam mereka mengguncang gunung dan jurang, bergema ke seluruh bumi yang luas. Segera setelah itu, semua orang Siulian mendengar hal ini, dan menyebar ke seluruh tanah terlantar timur. Pangeran Surgawi dikalahkan dan dibunuh di luar kota Xian sejati. Seluruh dunia terguncang, dan konsekuensinya bahkan lebih menakutkan daripada yang mereka bayangkan. Reaksi semua pihak sangat berbeda. Badai sedang terjadi. Seluruh tanah terlantar yang luas menjadi sangat suram dan tak tertandingi. Ini adalah suasana yang sulit, ketenangan sebelum badai. Dia benar-benar mati. Kaisar Surgawi yang tak tertandingi telah tak tertandingi sejak zaman kuno. Dia mewarisi konstitusi dan garis keturunannya, jadi bagaimana dia bisa dibunuh oleh seseorang? Banyak ras kuno tidak mempercayai ini. Putra dewa tidak lebih dari ini. Pada akhirnya, bukankah dia masih dibunuh oleh seseorang, menodai reputasi termasyhur dari generasi ayahnya? Sungguh manusia yang kuat. Dia pertama kali bertempur dalam pertempuran hebat melawan Huang Sudao dan Huo Lin, dan kemudian dia membunuh Pangeran Surgawi. Bahkan putra kaisar kuno pun punya musuh. Sekarang, semua ras hidup berdampingan di dunia ini. Ada beberapa yang bersahabat dengan umat manusia, ada yang netral, dan ada juga yang bermusuhan. Reaksi mereka terhadap masalah ini tentu saja sangat berbeda. Ini adalah pahlawan yang tak tertandingi, benar-benar mampu melawan putra kaisar kuno sendiri, dan pada akhirnya, dia bahkan membunuh Pangeran Surgawi. Benar-benar menakjubkan. Namun, dia memprovokasi bencana yang begitu besar, pada dasarnya menembus langit. Bagaimana ini akan berakhir? Ada beberapa orang yang secara samar-samar menebak bahwa tubuh ilahi umat manusia mungkin telah kembali, tetapi tidak ada yang mengatakannya dengan lantang. Seluruh dunia terkejut, seluruh dunia terguncang. Tidak ada satupun kultivator yang tidak memperhatikan masalah ini. Efek dari masalah ini terlalu besar. Identitas Pangeran Surgawi terlalu istimewa. Beberapa raja leluhur kuno menuju ke selatan, kemarahan mereka melonjak melalui 9 langit, mengancam untuk membantai seluruh dunia dan meratakan wilayah selatan. Pangeran Surgawi dibunuh olehku. Sementara arus bawah melonjak dan angin serta awan bergelombang, Pangeran Suci berdiri di wilayah utara, mengumumkan kepada dunia bahwa dia akan memikul semuanya sendiri. Namun, semua orang tahu bahwa kekalahan Pangeran Surgawi sangat terkait dengan ahli manusia itu. Dialah yang membawanya pergi dan membunuhnya di luar kota Xian sejati. Pangeran Suci, kamu harus mati. 8 jenderal dewa meraung dengan marah, suara mereka hampir membuat wilayah tengah meledak. Air dari 4 lautan menenggelamkan langit biru. Tidak perlu kamu datang. Aku akan pergi ke kota Xian sejati sendiri. Pada hari ini, seekor kera suci pertempuran emas yang diselimuti bulu berkilau meraung dengan marah ke arah langit, dan kemudian langsung menghilang. Ye Fan, Pangeran Suci, Jizi, dan Kaisar Hitam meninggalkan kota dewa. Mereka tidak ingin dihalangi di sini oleh orang suci kuno itu, jadi mereka menuju ke selatan. Kaisar Hitam, platform formasi baik-baik saja, kan? Jangan dicegat oleh seorang Sein di tengah jalan. Bahkan Gunung Abadi tidak bisa menghentikan platform formasi papan catur, dan mereka masih keluar. Mereka ingin memotong jalan hidupku, Anjing hitam besar itu mencibir dengan sombong. Pelan-pelan sedikit. Saat lonceng Gunung Meru berbunyi, kita akan melanjutkan perjalanan, kata Pangeran Suci. Pada saat ini, tanah gurun timur sedang gempar, dan langit akan terbalik. Raja leluhur dari 8 jenderal ilahi mengumumkan bahwa dia ingin membunuh Pangeran Suci. Dia ingin menghancurkan langit sepenuhnya. Jika Pangeran Surgawi mati, bisa dikatakan bahwa dia telah menembus langit, tetapi jika Pangeran Suci mati, itu mungkin lebih serius. Ini adalah Pangeran Malang yang tidak memiliki pelindung. Biasanya, tidak ada yang peduli padanya, tapi jika sosok setingkat Sein benar-benar membunuhnya, mungkin akan ada orang yang akan mengamuk dan membakar seluruh Wastelen Timur dengan darah mereka, menjungkir balikan langit dan bumi. Jangankan manusia, bahkan ras kuno pun merasa bulu kuduk mereka berdiri. Seorang suci kuno menuju ke wilayah utara untuk membunuh Pangeran Suci.
Jika dia berhasil, itu berarti gelombang raksasa akan segera muncul. Dang. Pada hari ini, suara lonceng yang panjang bergema di seluruh Gunung Meru, luas dan perkasa untuk entah berapa puluh ribu kilometer. Seluruh kuil guntur agung memancarkan cahaya yang cemerlang, dan cahaya Buddha menerangi segalanya. Semua makhluk hidup dari segala penjuru bersujud, dan semua penyakit disembuhkan. Lonceng akhirnya berbunyi. Pangeran Suci menerima berita itu, dan pikirannya menjadi kacau. Hadiah besar yang kamu siapkan tidak berguna. Cepat simpan, atau itu akan membuat bulu kuduk orang berdiri, kata Kaisar Hitam kepada Ye Fan, dan menghela nafas panjang. Di kedalaman pegunungan di luar kota Paragon sejati, ada sosok di mana-mana. Ada kultivator di mana-mana, dan semua ras telah datang. Badai dahsyat akan segera tiba, dan ini adalah masa damai yang singkat sebelum runtuhnya langit. Mengenai apa yang akan terjadi selanjutnya, tidak ada yang tahu. Apa? Pangeran Suci datang, dan begitu pula ahli manusia misterius itu. Mereka benar-benar berani muncul. Hua, wilayah pusat gempar. Tidak ada satu orang pun yang tidak terkejut, dan keributan itu mencapai langit. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Ye Fan dan yang lainnya benar-benar berani datang ke sini. Tanah kosong yang luas di mana kota Paragon sejati berada adalah kuali suara yang mendidih. Semua klan terkejut, dan samar-samar mereka merasa bahwa masalah ini sangat rumit. Ini jelas tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Aku takut. Itu melibatkan dendam antara raksasa besar di era kuno. Beberapa penguasa gunung ras kuno sangat sensitif. Pangeran Suci, Jizi, dan yang lainnya tiba bersama, muncul di luar kota Paragon sejati. Ekspresi mereka tenang tanpa ada gejolak sedikit pun. Kamu benar-benar berani muncul. Sebuah suara menakutkan terdengar, melesat di langit. Seluruh langit meledak, dan energi yang kacau menjadi kabur. Langit runtuh dan bumi terbelah. Semua orang gemetar. Tidak peduli seberapa jauh mereka bersembunyi, mereka tidak bisa tidak ingin berlutut dan bersujud menyembah. Inilah kekuatan ilahi, sejati yang melampaui lingkup manusia. Mengapa saya tidak berani? Seorang pria sejati harus memiliki hati nurani yang bersih ketika berjalan di dunia ini. Kemana di dunia ini saya tidak bisa pergi? Pangeran Suci mengangkat kepalanya. Tubuhnya seperti terbuat dari emas ilahi, dan dia masih tak kenal takut. Dia berdiri di sana dengan tongkat besi besar di tangan. Kau membunuh putra tunggal seorang dewa dan menjadi pendosa yang akan terus ada selama berabad-abad. Bahkan jika kau mati 10.000 kali, itu masih tidak akan cukup untuk menebus kejahatanmu. Itu hanya satu suara, namun membuat kehampaan runtuh dan langit meledak. Dunia menjadi hening, dan semua makhluk hidup gemetar. Pangeran Suci tertawa ke arah langit dan berkata, tidak lebih dari seorang pangeran surgawi yang tidak berguna. Kemampuannya lebih rendah, dan dia terbunuh di sini. Apa gunanya banyak bicara? Sebuah suara bermartabat berteriak, kurang ajar. Dia adalah putra seorang dewa, dihormati oleh semua klan. Kalian adalah umatnya, jadi kalian harus bersujud. Cepatlah berlutut untuk memohon pengampunan. Omong kosong anak dewa, tidak lebih dari ini. Dia bahkan bukan lawanku dalam pertarungan 1 lawan 1. Bukankah aku membunuhnya pada akhirnya? Pangeran Suci tidak mengalah sama sekali dan dengan keras mencaci maki raja kuno itu. Makhluk yang tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati, berani menghujat dewa. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, surga tidak akan mentolerirnya. Sebuah tangan besar menggapai ke bawah dari kedalaman surga. Dengan suara honglong, semua makhluk hidup dihancurkan. Kekacauan primitif melonjak seolah-olah akan menghancurkan dunia. Tangan itu langsung menamparkan ke arah Pangeran Suci, ingin mengubahnya menjadi daging cincang. Dia benar-benar berani mengambil tindakan. Kulit kepala semua orang menjadi mati rasa, dan bahkan berbagai ras kerajaan kuno merasa ngeri. Ada pemimpin ras kuno yang dengan tajam sampai pada kesimpulan bahwa masalah hari ini jelas tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Chapter 1067 Perseteruan Kuno. Di dalam wilayah surga tanpa batas, sebuah tangan hijau besar menggapai ke bawah dari 9 langit, menamparkan ke arah Pangeran Suci. Energi kacau menggulung dan cahaya abadi melesat ke segala arah. Sudah berakhir, tanah terlantar timur akan menghadapi bencana besar. Jika Pangeran Suci mati, dunia akan terbalik. Belum lagi manusia, bahkan para penguasa gunung dari ras kuno pun khawatir. Seolah-olah mereka bisa melihat gunung-gunung mayat dan lautan darah. Bencana besar akan segera datang. Para orang suci melampaui kategori manusia dan jauh melampaui kekuatan manusia. Mereka tidak bisa ditantang. Begitu tangan hijau besar itu muncul, langit runtuh dan bumi runtuh.
Sejumlah besar pegunungan di tanah kosong yang luas berubah menjadi bubuk. Jika tragedi itu benar-benar terjadi, ras kuno pasti akan jatuh ke dalam kekacauan. Apa yang harus kita lakukan? Bahkan seorang penguasa gunung dari ras kuno mengerutkan kening. Dentang. Sebuah suara yang jelas terdengar. Sebuah garis cahaya hijau yang menyilaukan menyapu tangan besar itu, langsung menusuknya. Tetesan darah bertebaran, menghancurkan kehampaan. Orang suci dari ras kuno itu mengeluarkan erangan yang teredam. Tangan hijau besar itu kejang dan dengan cepat mundur, sekali lagi kembali ke langit. Untungnya, tragedi itu tidak terjadi. Fakta bahwa Pangeran Suci tidak mati membuat banyak ras kuno menghela nafas lega. Bahkan ras yang memusuhi ras manusia pun merasakan hal ini. Mereka khawatir keberadaan gurun barat yang menakutkan akan menjadi gila. Siapa yang berani menghentikanku? Raungan marah terdengar dari langit. Aku menyelamatkan hidupmu, namun kamu tidak berterima kasih padaku. Kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Di ujung cakrawala, seorang raja leluhur kuno yang kuat muncul. Tidak perlu meragukan identitasnya, karena hanya dengan berdiri di sana membuat orang lain merasa tak tertahankan. Dia mengenakan pakaian perang berwarna emas kehijauan dan helm emas giok. Seluruh tubuhnya berkilau, dan kehampaan di sekelilingnya berubah. Jejak dao yang besar membentuk puluhan ribu gunung, menciptakan suasana yang megah. Bahkan hanya dengan berdiri di sana saja sudah membuat orang menggigil ketakutan. Energi darahnya pasti bisa menyapu langit dan bumi. Itu tidak terbatas dan memiliki kekuatan untuk melahap gunung dan sungai. Kamu mencoba untuk memaksa keluar. Kamu berasal dari ras mana? Sebuah suara dingin terdengar dari langit. Aku hanya seorang kultivator nakal. Saya tidak bisa dibandingkan dengan Anda 8 jenderal ilahi. Aku hanya tidak suka hal semacam ini. Leluhur lapis baja emas itu berkata. Dia membunuh putra seorang dewa. Jika dia tidak dibunuh, langit tidak akan mentolerirnya. Apakah kamu ingin melindunginya? Sebuah suara dingin bergemuruh dari langit. Pangeran Suci berkata, apa maksudmu membunuhnya? Aku membunuhnya dalam pertempuran yang adil. Siapa yang bisa kau salahkan karena tidak berguna? Bukankah Anda hanya ingin membalas dendam? Kenapa kau banyak bicara? Kurang ajar. Kau tidak menghormati para dewa. Kau telah membunuh anak dewa. Berlutut dan minta maaf. Teriakan singkat terdengar di langit, menyebabkan gunung-gunung bergemuruh dan runtuh. Puing-puing menembus awan, dan asap serta debu menutupi matahari, menyebabkan semua penonton ketakutan. Bas! Gelombang besar tekanan turun, menghancurkan Pangeran Suci, Yevan, dan yang lainnya, ingin mereka berlutut di depan semua orang dan kehilangan muka di depan banyak ras. Ini adalah kekuatan orang suci, sangat berat, seolah-olah domain bintang sedang menghancurkan. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan benar-benar terlibat dalam perselisihan seperti itu. Namun, dengan adanya saya di sini, saya tidak akan membiarkan Anda menghina Pangeran Suci. Raja leluhur yang mengenakan jubah perang giok emas berteriak. Boom! Dengan jentikan jarinya, 5 bekas luka hijau menyapu langit seperti naga biru, menyapu semua kekuatan suci dan memblokir tekanan Raja leluhur di langit. Terima kasih banyak atas bantuan senior. Pangeran Suci dengan sungguh-sungguh membungkuk untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Tidak perlu seperti ini. Saat itu, Kaisar Suci memerintah alam abadi kuno tertinggi dan menyapu 9 langit. Kita semua menghormatinya. Sekarang putranya dalam masalah, bagaimana kita bisa mengabaikannya? Selain itu, bahkan jika saya tidak mengambil tindakan, masih ada orang lain yang akan melakukannya. Jelas, meskipun Kaisar Petarung telah meninggal, dia masih memiliki sekelompok pengikut setia. Hanya saja mereka biasanya tidak akan menunjukkan diri mereka sendiri. Apa kau tahu bahwa dengan menjadi musuh kami, kau telah melangkah ke jalan yang tidak bisa kembali? Kali ini, tidak peduli siapa yang datang, tidak ada gunanya. Langit bergetar. Sebanyak 5 sosok menakutkan turun, semuanya dikelilingi oleh lingkaran cahaya ilahi. Segera setelah mereka muncul, semua makhluk hidup runtuh. Tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan di padang gurun yang luas itu. Setiap orang dari mereka tenggelam dalam cahaya suci. Sosok mereka kabur, dan mereka semua sekuat dewa. Seluruh dunia tampaknya tidak dapat menampung tubuh asli mereka, menyebabkan kehampaan yang tak henti-hentinya berubah. Mereka adalah raja-raja leluhur kuno. Mereka telah menjadi orang suci selama bertahun-tahun dan biasanya tidak akan menampakkan diri. Tapi begitu mereka muncul, aura yang mereka pancarkan akan membuat orang kejang-kejang dan berlutut di tanah. Raja leluhur yang mengenakan pakaian perang emas hanya satu orang. Dia tidak bisa melawan mereka. Tubuhnya bergoyang, dan dia hampir terbatuk-batuk saat dia mundur.
Tiba-tiba, gelombang lain dari kekuatan ilahi yang tak terbatas muncul, langsung menghalangi 5 raja leluhur yang agung. Setelah itu, awan keberuntungan turun, dan beberapa Daois tua berjalan mendekat. Saya bertanya-tanya siapa itu. Orang-orang dari Bukit Ulat Sutra Ilahi telah tiba. Apakah kalian semua benar-benar akan ikut campur dalam masalah ini? Raja leluhur dari 8 jenderal ilahi dengan dingin saling berhadapan satu sama lain. Tentu saja. Seorang Daois tua dengan tenang menjawab. Dia mengenakan mahkota emas murni di kepalanya dan jubah Daois kuno di tubuhnya. Orang-orang dari Bukit Ulat Sutra Ilahi benar-benar mengambil tindakan. Mengapa saya merasa ada sesuatu yang tidak beres? Apakah ada sesuatu yang terjadi di sini? Beberapa ras kuno bingung. The Divine Silkworm Reach adalah kekuatan yang sangat besar di antara ras kuno. Semua ras menghormati mereka. Berapa banyak orang yang berani memprovokasi mereka? Mereka adalah ras kekaisaran yang hebat di era kuno, dan kaisar kuno sejati telah muncul sebelumnya. Dari sudut pandang tertentu, status 8 jenderal ilahi juga sangat tinggi. Nenek moyang mereka adalah sekelompok jenderal ilahi yang telah mengikuti kaisar surgawi abadi. Pencapaian mereka mengguncang dunia, menyapu semua yang ada di hadapan mereka. Namun, kaisar surgawi yang abadi telah meninggal terlalu lama. Senjata kekaisaran kuno masih belum bisa dilihat. Sementara itu, punggungan ulat sutra ilahi seperti matahari tengah hari, dengan pakaian tempur kelas kaisar yang tertinggal. Punggungan ulat sutra ilahi Anda seharusnya tidak terlalu sombong. Monyet ini membunuh putra seorang dewa, jadi dia harus membayar dengan nyawanya. Apa hak kalian semua untuk menghentikan kami? Seorang raja kuno tingkat suci dari sisi 8 jenderal ilahi berbicara dengan dingin. Era besar telah muncul, dan 100 tongkang berlomba-lomba untuk mendapatkan arus. 10.000 ras bersaing, dan mayat ada di mana-mana di jalan. Kematian putra kaisar kuno tidak bisa dihindari. Keterampilan pangeran surgawi lebih rendah, dan dia terbunuh di tempat. Tidak ada orang lain yang bisa disalahkan untuk ini. Seorang Daois tua dari Bukit Ulat Sutra Ilahi berkata. Dia adalah satu-satunya putra dewa, jadi bagaimana dia bisa mati tanpa alasan? Jangan berpikir bahwa Divine Silkworm Reach Anda adalah penguasa dunia, bahwa tidak ada yang bisa menandingi Anda. Seorang raja kuno dari 8 jenderal dewa mencibir terus-menerus. Jadi bagaimana jika dia adalah putra kaisar surgawi yang tak pernah mati? Dia terbunuh dalam pertempuran yang adil, jadi apakah Anda ingin dia membayar dengan nyawanya? Logika macam apa ini? Seorang Taois tua berbicara. Betapa agungnya. Tawa dingin yang terdengar seperti lonceng perak terdengar. Awan keberuntungan 9 warna melayang di langit saat keindahan yang tak tertandingi muncul dan turun. Dia tampak tidak lebih tua dari 18 atau 19 tahun. Kulitnya seputih salju dan sangat indah, dan auranya sangat halus. Rambut ungu panjangnya berkibar tertiup angin, dan dia tampak seperti dari dunia lain. Putri Ulat Sutra Ilahi telah tiba. Di bahunya, ada seekor ulat sutra seukuran telapak tangan. Sekarang, ulat itu telah berubah menjadi seekor harimau kecil seputih salju. Matanya yang besar dipenuhi dengan semangat, dan ia terlihat sangat lugu. Putri Ulat Sutra Ilahi. Semua orang mundur karena terkejut, mereka semua merasa ngeri. Para penonton di kejauhan merasakan bulu kuduk mereka berdiri. Para penguasa gunung dari berbagai ras kuno semua merasakan jantung mereka berdebar. Reputasi seseorang seperti bayangan pohon. Putri pilihan surga ini tidak ada bandingannya di generasinya dan selalu mendominasi. Dia pernah bertarung di seluruh alam abadi kuno tertinggi, dan sulit baginya untuk menemukan banyak lawan. Dia benar-benar wanita yang luar biasa. Putri Ulat Sutra Ilahi, apakah Anda ingin menggunakan kekuatan Anda untuk menekan kami? Salah satu dari 8 jenderal ilahi berkata dengan dingin. Wajah jelek, enyahlah. Putri Ulat Sutra Ilahi sangat tajam dan tanpa ampun saat dia menegur beberapa raja kuno. Dengan teriakan ini, langit runtuh dan bumi berguncang dengan keras. Meskipun dia adalah seorang wanita, auranya begitu kuat sehingga membuat orang gemetar. Raja-raja kuno di sisi lain tidak bisa membantu tetapi mundur. Putri Ulat Sutra Ilahi, apakah Anda ingin menyebabkan kekacauan di antara 10.000 ras? Putra seorang dewa tidak bisa mati sia-sia. Kau tidak bisa menekan masalah ini. Teriak raja kuno lainnya. Dia hanya seorang pangeran surgawi yang tidak berguna. Jika dia mati, biarlah terjadi, kata Putri Ulat Sutra Ilahi dengan dingin. Kamu akan membayar harga karena tidak masuk akal. Kata seorang raja kuno dengan dingin. Putri Ulat Sutra Ilahi sederhana dan langsung.
Dengan lambaian tangannya yang seperti batu giok, sebuah tanda jari yang jelas muncul di wajah raja kuno ini. Darah mengalir dari sudut mulutnya saat tubuhnya terbang keluar. Semua orang terkejut. Putri Ulat Sutra Ilahi bahkan telah menamparkan seorang raja kuno. Ini membuat semua orang tercengang. Dia memang sekuat yang dikatakan rumor, tak kenal takut pada dunia. Saya mencoba untuk berunding dengan Anda, tetapi Anda berbicara kepada saya tentang garis keturunan dan kekuatan dewa. Aku menggunakan tamparan untuk menamparmu, tapi kau bilang aku tidak masuk akal. Apa yang kau ingin aku lakukan? Baik itu ras manusia atau berbagai ras kerajaan kuno, mereka semua terkejut dan tidak berani mengatakan apapun. Mereka semua menonton dengan tenang. Masalah hari ini jelas tidak sesederhana dendam antara pangeran kuno. Kamu, apa kau benar-benar berpikir bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menaklukkanmu? Raja kuno ini terkejut dan marah saat dia menyentuh tanda jari di wajahnya. Putri Ulat Sutra Ilahi mencibir dan berkata, apakah kamu pikir Pangeran Suci adalah siput yang menyedihkan? Dia adalah putra kaisar pertempuran, dan statusnya tidak kalah dengan putra kaisar surgawi kuno. Menghina dia sama dengan menghina kaisar suci yang lama. Kalian semua pantas mati. Kamu akan menyesalinya. Putra seorang dewa tidak bisa mati sia-sia. Dia harus membayar dengan darah dan membayar dengan nyawanya. Kata seorang raja kuno dengan lantang. Semuanya, apakah menurut kalian kaisar surgawi abadi, yang dihormati oleh semua ras, dapatkah kita membiarkannya pergi begitu saja? Suara raja kuno membelah langit dan bertanya kepada para ahli dari berbagai ras. Putra dewa tidak bisa mati sia-sia. Di belakangnya adalah pasukan dari 8 jenderal dewa. Mereka secara alami marah dan meraung bersama, suara mereka mengguncang dunia. Saya juga ingin mengajukan pertanyaan yang sama. Bisakah orang yang menghina kaisar suci hidup? Putri Ulat Sutra Ilahi berkata. Bagaimana kaisar pertempuran bisa dibandingkan dengan kaisar surgawi yang abadi? Di antara 8 jenderal ilahi, seseorang bergumam dengan kebencian yang tak ada habisnya. Aku baru saja selesai berbicara, dan kamu sudah menghina kaisar suci yang lama. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya hanya hiasan? Putri Ulat Sutra Ilahi mengulurkan tangannya yang seperti giok dan menyapunya ke depan. Dalam sekejap, darah berceceran. Ah! Di depan mereka, ada serangkaian jeritan. Pasukan dari 8 jenderal ilahi meledak dalam barisan. Fragmen tulang putih dan berbagai warna darah berceceran bersama, membentuk ratapan kematian. Kamu, hentikan. Raja-raja leluhur terkejut. Di langit yang jauh, semua orang tertegun. Putri Ulat Sutra Ilahi terlalu ganas. Dengan lambaian ringan tangannya, dia telah memusnahkan seluruh pasukan 8 jenderal dewa. Mulai sekarang, dia hanya bisa disebut 7 jenderal ilahi. Semua orang tidak berani bernapas dengan keras. Dewi yang sombong ini terlihat halus dan cantik, tetapi ketika dia membunuh orang, dia bahkan tidak berkedip. Dia begitu kuat sehingga membuat orang gemetar. Putri Ulat Sutra Ilahi tenang dan tidak gelisah. Dia menggunakan jari-jarinya yang seperti batu giok untuk menyisir rambutnya yang indah dan berkata, saya hanya meniru kalian. Siapa yang takut pada siapa dalam hal mendominasi dan mendominasi? Putri Ulat Sutra Ilahi, kamu terlalu sombong. Anda harus tahu bahwa orang-orang yang dapat menekan Anda di dunia ini masih hidup. Sebuah suara dingin datang dari langit. Seorang pria dengan rambut seputih salju turun. Dia terlihat berusia 30-an, tapi matanya dalam dan berpengalaman. Jelas sekali bahwa dia adalah seorang raja kuno yang menakutkan. Dia, Raja Surgawi Bulan Perak, salah satu orang jenius yang paling menjanjikan untuk menjadi orang bijak agung di era primordial. Dia mirip dengan Raja Sembilan Phoenix, Raja Surgawi Kilin, dan Putri Ulat Sutra Ilahi. Mereka semua telah dipuji secara pribadi oleh Kaisar Pertarungan. Berbagai suku kuno gempar. Kemudian, mereka merasa ngeri. Segalanya memang semakin tidak terkendali. Itu jauh lebih rumit dari yang mereka bayangkan. Haha, Putri Ulat Sutra Ilahi tiba-tiba mendongak dan tertawa. Meskipun suara magnetiknya menyenangkan seperti suara alam, semua orang bisa mendengar kemarahan di dalamnya. Kenapa kau berpura-pura menjadi kaisar kuno? Sage Agung, apakah tuanmu ada di sini? Biarkan dia mencoba membunuhku lagi dalam hidup ini. Putri Ulat Sutra Ilahi berkata dengan dingin. Kemudian, dia melambaikan tangan pada Pangeran Suci dan mengambil tongkat logam hitam di tangannya. Dia memakukannya ke tanah dan berkata, ini senjatanya. Tubuh semua orang menjadi dingin saat mereka memikirkan kejadian di masa lalu.
Selama tahun-tahun terakhir era primordial, setelah Kaisar Pertempuran meninggal dunia, Putri Ulat Sutra Suci telah dipaku sampai mati oleh tombak Dewa Hitam. Raja Perang Suci bertempur dengan marah di padang gurun timur dan pergi ke gurun barat. Dalam beberapa tahun terakhir, Pangeran Surgawi telah memimpin 8 jenderal dewa untuk memburu Pangeran Suci. Tampaknya itu tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Itu bercampur dengan perseteruan antara raksasa purba. Chapter 1068 menangkan Sang Buddha di bawah Gunung Sumeru. Batang besi tebal itu dimasukkan ke dalam sepotong batu biru. Sepertinya itu tidak terbuat dari emas hitam. Benda itu kokoh dan menakutkan, dengan warna merah tua seakan-akan telah dibasahi oleh darah. Ini adalah senjata ganas kuno. Meskipun sudah bertahun-tahun berlalu, senjata ini masih membuat hati orang-orang bergetar dan rasa dingin menjalar di tulang belakang mereka. Saat itu, tidak ada yang tahu siapa yang membunuh Putri Ulat Sutra Ilahi. Itu adalah kasus tanpa petunjuk. Pada tahun-tahun terakhir era kuno, setelah Kaisar Pertempuran meninggal, dunia berada dalam kekacauan. Beberapa tokoh luar biasa mengambil tindakan, bertempur hingga langit runtuh dan bumi retak. Hantu menangis dan para dewa melolong. Saat itu, Tuan Raja Surgawi Bulan Perak yang menyerang Putri Ulat Sutra Ilahi. Semua orang menghirup udara dingin dan merasakan hawa dingin di hati mereka. Raja Surgawi Bulan Perak mengejutkan era kuno dan dikenal sebagai salah satu eksistensi yang paling mungkin menjadi orang bijak agung. Dia telah berjalan sangat jauh di jalan ini dan mungkin akan mengambil langkah itu dalam waktu dekat. Seberapa dalam kultivasi gurunya? Alam apa yang telah dia capai? Memikirkannya saja membuat kulit kepala orang menjadi mati rasa dan menggigil di tulang belakang mereka. Guru Raja Surgawi Bulan Perak adalah Sage Agung Kunzou. Seseorang berkata dengan suara rendah dengan suara bergetar. Itu sebenarnya dia. Sage Agung Kunzou yang tak tertandingi menyapu era kuno dan berkuasa di 9 langit dan 10 bumi. Selain Kaisar Suci, siapa yang bisa menekannya? Orang bijak Agung Kunzou adalah dewa yang hidup di tahun-tahun terakhir era kuno dan salah satu eksistensi yang paling kuat. Dia adalah salah satu raksasa dan bisa melihat seluruh planet kuno. Kehebatannya dalam bertarung sangat menakutkan. Tidak ada yang menyangka bahwa orang inilah yang menyerang Putri Ulat Sutra Ilahi di masa lalu. Semua orang menghirup udara dingin. Tidak ada yang berani membuat komentar gegabah karena itu bisa dengan mudah menyebabkan pemusnahan sebuah klan. Saat itu, setelah dia selesai memurnikan sepotong logam ilahi, dia melemparkannya dari jarak 100.000 mil jauhnya dan memaku saya di depan kuil suci yang sunyi. Dia memandang rendah dunia. Sungguh menakjubkan. Putri Ulat Sutra Ilahi memandang ke langit dan dengan tenang menceritakan proses kematiannya. Melempar tombak dewa dari jarak 100.000 mil jauhnya dan memaku Putri Ulat Sutra Ilahi yang kuat sampai mati. Tubuh semua orang menjadi dingin di tempat. Konsep macam apa ini? Dia sangat kuat dan agak tidak nyata. Dia benar-benar mati seperti ini. Terlalu menakutkan. Putri Ulat Sutra Ilahi adalah dewi kebanggaan era primordial. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang memiliki harapan paling besar untuk menjadi Sage Agung, namun dia telah dipaku sampai mati dengan mengangkat tangannya. Rahasia ini sangat mengejutkan. Dengan kematian Kaisar Pertarungan, dunia berada dalam kekacauan. Ini adalah sesuatu yang semua orang tahu, tapi tidak semua orang mengerti dengan jelas tentang dendam di antara para raksasa. Bahkan jika mereka memiliki pemahaman yang samar-samar tentang hal itu, sulit untuk mengetahui semuanya. Di masa lalu, Kaisar Pertempuran memerintah dunia, dan semua ras tunduk padanya. Namun, dia sudah mati. Waktu telah berubah. Beberapa aturan secara alami harus berubah, kata Raja Surgawi Silvermoon dengan tenang. Sayangnya, Kunzou belum membuktikan daunnya dan menjadi kaisar. Masih terlalu dini baginya untuk menetapkan aturan dan tatanannya sendiri. Dia tidak memiliki kekuatan dan kekuatan seorang penguasa yang memandang rendah dunia, jadi dia hanya bisa melenyapkan mereka yang menentangnya. Mata Putri Ulat Sutra Ilahi bersinar dengan keanggunan yang tak tertandingi. Dia melangkah maju dengan aura yang mengesankan. Sekarang, semua orang mengerti mengapa Pangeran Langit berani melakukan ini. Setelah bertahun-tahun mengincar putra Kaisar Petarung, dia tidak perlu takut. Dia benar-benar memiliki Sage Agung Kunzou yang mendukungnya dari belakang. Masalah ini sangat menakutkan. Ini melibatkan dendam era primordial antara eksistensi tertinggi. Pangeran Surgawi melakukan ini kemungkinan besar karena Sage Agung Kunzou menghasutnya untuk mengujinya. Dia ingin melihat alam apa yang telah dicapai oleh Buddha pemenang gurun barat dan reaksi seperti apa yang akan dia miliki.
Dari sudut pandang tertentu, ini sama sekali bukan pertarungan antara pangeran kuno. Dari awal hingga akhir, ini adalah konfrontasi antara Sage Agung Kunzou yang tak tertandingi. Ini adalah pratinjau dari badai yang akan menelan seluruh bintang kuno. Setelah bertahun-tahun, hanya langit yang tahu alam apa yang telah dicapai oleh Sage Agung Kunzou dan apakah dia telah mengambil langkah maju. Memikirkannya saja sudah membuat orang gemetar ketakutan. Sangat disayangkan untuk Pangeran Surgawi. Tidak peduli seberapa tidak bergunanya dia masih memiliki fisik garis keturunan nomor 1 di dunia. Bahkan jika dia tidak bisa membuktikan daunnya, prestasinya tidak terbatas. Dia mati begitu saja, Putri Ulat Sutra Ilahi mengejek. Putri Ulat Sutra Ilahi, karena kamu tahu bahwa Sage Agung Kunzou masih hidup, kamu seharusnya sadar bahwa kamu tidak bisa melakukan apapun yang kamu inginkan di dunia ini. Salah satu dari 8 jenderal ilahi berkata. Tamparan. Ada keheningan yang mematikan di pegunungan dan lembah. Tidak ada yang berani mengatakan apapun. Semua orang terkejut di dalam hati mereka. Putri yang sombong ini terlalu mendominasi. Entah itu di masa lalu atau sekarang, dia tidak pernah berubah. Ini adalah raja leluhur dari satu generasi. Dia memukulnya begitu saja, dan itu adalah tamparan yang menghancurkan. Siapa yang akan percaya jika berita ini tersebar? Rasanya seperti cerita fantasi. Kau, raja leluhur sangat marah, tapi dia juga merasakan ketidakberdayaan. Dia benar-benar bukan tandingannya. Kamu, hanya keturunan dari 8 jenderal ilahi, berani menudingku berkali-kali. Akan baik-baik saja jika Anda benar-benar seorang jenderal ilahi, tapi sayangnya, Anda tidak lagi memiliki semangat dan kehebatan pertempuran dari leluhur Anda, kata Putri Ulat Sutra Ilahi tanpa ampun. Putri Ulat Sutra Ilahi, kau terlalu berlebihan. Hati-hati, kau tidak akan bisa bangkit lagi. Kata Raja Surgawi Silvermoon sambil melangkah maju. Putri Ulat Sutra Ilahi tidak memperhatikannya. Dia langsung menyapu pandangannya ke 8 jenderal ilahi dan berkata, apakah Anda pikir Anda bisa begitu perkasa hanya karena Anda mendapat dukungan dari Sage Agung Kunzou? Apakah Anda percaya bahwa saya tidak akan memusnahkan ke-8 ras Anda sendirian? Entah itu ras manusia atau berbagai raja besar dari era primordial, semuanya ketakutan. Cara Putri Ulat Sutra Ilahi melakukan sesuatu benar-benar mudah. Dia menekan mereka sampai mereka tidak bisa mengatakan apa-apa dan tidak punya pilihan selain menundukkan kepala. Raja Surgawi Silvermoon, Anda tidak bisa begitu saja melihat Pangeran Surgawi mati sia-sia, bukan? Salah satu dari 8 jenderal ilahi berkata, merasa tidak puas. Jatuhnya Pangeran Surgawi membuat orang menghela nafas. Dia adalah satu-satunya garis keturunan para dewa, dan fisiknya tak tertandingi di dunia. Ini adalah kerugian yang tak terukur bagi semua ras, jadi dia secara alami tidak bisa mati sia-sia. Raja Surgawi Silvermoon berkata sambil berjalan ke depan, menatap tajam ke arah Ye Fan dan Pangeran Suci. Tatapannya seperti dua bilah pisau tajam. Dentang. Putri Ulat Sutra Ilahi melambaikan tangannya dan menghancurkan aura kuatnya tanpa menahan diri. Dia memblokir jalan dan berkata dengan senyum dingin, kamu benar-benar seperti tuanmu. Betapa perkasa, menunjukkan sikap seorang ahli yang tak tertandingi di depan para junior yang belum menjadi orang suci. Suatu hari, ketika Pangeran Suci mencapai ketinggian ini, seberapa besar keberanian yang akan Anda miliki untuk menghadapinya? Aura Putri Ulat Sutra Ilahi mengintimidasi, dan dia benar-benar meremehkan mereka. Wajahnya penuh dengan penghinaan saat dia berkata, kamu ingin berurusan dengan Pangeran Suci. Paling tidak, bunuh kultivator manusia di sampingnya terlebih dahulu, karena aku tahu Pangeran Surgawi seharusnya mati di tangannya. Mata Raja Surgawi Silvermoon dingin saat dia menatap Ye Fan dan berkata, bunuh orang ini dulu, baru kita bisa duduk dan bicara. Mengenai bagaimana menghadapi Pangeran Suci, kita bisa mendiskusikannya. Itu benar, bunuh kultivator manusia itu terlebih dahulu untuk berkorban bagi jiwa heroik Pangeran Surgawi. Kita pasti tidak bisa membiarkan dia pergi. Banyak dari 8 jenderal ilahi meraung dengan marah. Hahaha. Putri Ulat Sutra Ilahi tertawa keras, tapi terdengar sedikit dingin tidak peduli bagaimana orang mendengarkannya. Dia seperti seorang permaisuri yang memerintah dunia saat dia berkata, sungguh menggelikan. Aku bahkan belum mengatakan apapun, dan kalian sudah meningkatkan kondisi. Dapat dikatakan bahwa, mereka yang berdiri di depanku dan menatapku dengan dingin, kalian semua harus memikirkannya. Kalian bahkan tidak bisa melindungi diri kalian sendiri. Dia ingin memusnahkan begitu banyak musuh besar. Semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka wanita jenius ini begitu mendominasi.
Apa dia akan membunuh semua orang? Kau, sungguh sombong. Apa kau benar-benar berpikir bahwa kau adalah reinkarnasi dari Kaisar kuno Divine Silkworm Reach? Raja-raja kuno di sisi lain marah. Ekspresi Raja Surgawi Silvermoon sangat dingin saat dia menatapnya dan berkata, kamu bahkan mungkin tidak bisa melindungi Pangeran Suci. Ketika Kaisar Pertarungan memandang rendah dunia dan memandang rendah 9 langit dan 10 bumi, di mana Anda? Kenapa kau tidak berani melompat keluar? Putra tunggalnya menggunakan kemampuannya sendiri untuk membunuh Pangeran Suci yang tidak ada gunanya, dan kalian semua melompat keluar dengan tidak sabar. Sungguh hebat. Putri Ulat Sutra Ilahi menyapu pandangannya ke semua orang. Tidak peduli apa, kamu tidak bisa mengubah apapun. Jangan berpikir bahwa hanya ada satu Buddha petarung yang menang di dunia ini, dan ada ahli tak tertandingi lainnya di antara ras Myriad. Raja Surgawi Silvermoon berkata dengan dingin. Benar, darah dibalas darah. Mereka yang membunuh akan mati. Teriak seorang radikal di antara 8 jenderal dewa. Itu benar. Kalian sudah terbiasa mengamuk selama bertahun-tahun, mengejar Pangeran Suci. Hari ini, kalian semua harus mati. Darah dibalas darah. Putri Ulat Sutra Ilahi berkata tanpa ampun sambil menamparkan ke depan dengan satu tangan. Harimau putih kecil di bahunya yang telah bertransformasi menjadi ulat sutra dewa buru-buru menutupi mata hitamnya yang besar. Puff. Cahaya berdarah meledak, dan sejumlah besar dari 8 jenderal ilahi tewas. Tidak ada yang menyangka pertempuran terjadi begitu tiba-tiba. Meskipun Putri Ulat Sutra Ilahi terlihat halus dan cerdas, tindakannya tegas dan dingin. Dia menyerbu sendirian dan menyelimuti Raja Leluhur dalam bola cahaya suci. Dia mengeluarkan teriakan ringan dan melepaskan serangan yang pasti membunuh. Ah! Teriakan sedih bergema di langit. Raja Leluhur Primordial ini berjuang dengan keras, tapi dia tidak bisa melarikan diri. Dia hancur hidup-hidup, dan darah sucinya jatuh ke pegunungan. Gunung-gunung runtuh dan bumi runtuh, seolah-olah akhir dunia telah tiba. Raja Surgawi Silvermoon berubah menjadi seberkas cahaya perak dan langsung menuju ke Ye Fan dan Pangeran Suci. Dia ingin membunuh mereka semua. Bang! Namun, kecepatan Putri Ulat Sutra Ilahi terlalu cepat. Dia muncul di depannya dalam sekejap. Dia menamparkan dengan tangannya yang seperti batu giok dan mendorongnya kembali. Dia berteriak, Putra Kaisar Suci, namun seseorang masih berani membunuhnya ketika dia berada di pihak yang benar. Apakah dia tidak sebanding dengan pangeran yang sudah mati dan tidak berguna? Aku akan melihat siapa yang berani menyentuh Pangeran Suci dan teman-temannya. Aku akan membunuh semua klan mereka. Putri Ulat Sutra Ilahi, Anda telah membunuh seorang raja kuno tingkat suci. Kau harus mengerti apa yang telah kau lakukan. Tanggung konsekuensinya. Mata Raja Surgawi Silvermoon memancarkan cahaya dingin yang tak tertandingi. Jadi bagaimana jika aku telah membunuhnya? Apa yang bisa kau lakukan padaku? Tidak hanya itu, tapi aku juga akan menghapus 8 jenderal dewa dari nama mereka selamanya dan membuat mereka menjadi sejarah. Putri Ulat Sutra Ilahi berkata dengan dominan. Semua orang merasa bulu kuduk mereka berdiri. Putri dari Bukit Ulat Sutra Ilahi ini benar-benar menakutkan. Dia ingin memusnahkan 8 klan jenderal ilahi sekaligus. Itu cukup untuk mengejutkan seluruh planet kuno. Kamu, beberapa raja leluhur di antara 8 jenderal dewa terkejut dan marah. Kamu apa kamu? Anda telah mempermalukan Kaisar Pertempuran selama bertahun-tahun. Aku akan menyelesaikan hutang ini bersama-sama. Tak satu pun dari kalian akan selamat. Bahkan Kun Zhou tidak akan bisa melindungimu. Aku sudah lama ingin menyelesaikan dendam lama dengannya. Putri Ulat Sutra Ilahi berteriak. Rambut ungu mudanya berkibar tertiup angin, dan 2 berkas cahaya menakutkan melesat dari matanya yang besar dan cerdas. Dia mengambil 1 langkah ke depan dan menyerang lagi. Kurang ajar. Raja Surgawi Silvermoon menghentikannya. Sebelum tuanku bergerak, aku akan mengurus Pangeran Suci dan kultivator manusia itu terlebih dahulu. Aku akan memberitahumu bahwa selalu ada orang yang lebih baik darimu di luar sana. Raja Surgawi Silvermoon berteriak dan menyambar Ye Fan dan Pangeran Suci. Bang! Tiba-tiba, sebuah tangan emas besar menamparkan dari langit, dan Raja Surgawi Silvermoon dikirim terbang. Semua sendi di tubuhnya berderak, dan semua tulang di tubuhnya patah. Meskipun kakak laki-lakiku sudah lama meninggal, garis keturunan kera petarung suci belum jatuh ke titik di mana siapapun dapat menggertak kita. Panggil Kun Zhou untuk datang dan menemuiku. Seekor monyet tua dengan bulu emas yang berkedip-kedip dan aura yang mendominasi muncul di tempat kejadian. Chapter 1069 Orang Bijak Agung dari Alam Semesta. Raja Surgawi Bulan Perak terkenal di seluruh zaman purba.
Dia adalah orang suci kuno yang dihormati oleh semua ras. Kultivasinya sangat dalam, dan dia mungkin bisa berjalan di jalan Sage Agung hanya dengan sedikit pencerahan. Tapi sekarang, tulang-tulangnya patah, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia hampir berubah menjadi daging. Rambutnya yang putih keperakan berlumuran darah. Dia hampir saja terbunuh oleh telapak tangan. Dia berdiri dengan susah payah. Cahaya suci mengelilingi tubuhnya, dan sendi-sendinya retak. Sangat sulit untuk menghubungkannya. Wajahnya pucat, dan dia tidak berani mengatakan apapun. Itu karena orang yang berdiri di depannya tidak lain adalah Raja Perang Suci yang terkenal. Kekuatannya mengguncang zaman purba, dan auranya bisa menelan gunung dan sungai. Bukan masalah baginya untuk mencabut puluhan atau bahkan ratusan ras. Menantangnya saat ini berarti dia sudah bosan hidup dan bisa dengan mudah mengambil nyawanya. Raja Surgawi Silvermoon tahu betul bahwa tidak peduli seberapa hebatnya dia, tidak peduli seberapa terkenalnya dia, mereka sama sekali tidak berada di level yang sama. Terlepas dari beberapa hegemoni alam abadi kuno tertinggi, siapapun yang berada di depan Raja Surgawi ini harus tunduk meskipun mereka adalah naga atau harimau. Raja Perang Suci masih sama. Gayanya tidak berubah. Dia masih begitu mendominasi. Sudah berapa tahun? Ini seperti mimpi. Raja Perang Suci adalah puncak yang tak terkalahkan, tapi dia masih sama. Aku masih ingat gayanya yang tak tertandingi saat dia bertarung di mana-mana. Semua klan terkejut, semuanya terguncang. Baik itu ras kerajaan atau ras kerajaan kuno, semua pemimpin ras sangat terkejut. Setelah zaman purba, ini adalah pertama kalinya mereka melihat Raja Perang Suci di dunia ini. Waktu membuat seseorang menjadi tua. Raja Perang Suci masih muda dan penuh semangat. Dia memandang rendah dunia, dan darahnya untuk bertempur menyapu segalanya. Tapi sekarang, dia juga memiliki jejak perubahan. Mata dan alisnya memiliki tanda waktu yang sangat berat. Waktu itu seperti air. Ia mundur dalam sekejap mata. Meskipun dia telah menjadi Buddha yang menang, gayanya tidak berubah. Banyak orang sangat bersemangat. Di era itu, Raja Perang Suci jelas merupakan legenda. Dia adalah seorang pejuang yang tak terkalahkan di hati banyak anggota ras kuno yang masih muda. Mereka semua mengagumi sosoknya yang tak terjangkau. Bertahun-tahun telah berlalu, dan anak-anak di masa lalu telah tumbuh dewasa. Banyak kultivator kuat yang telah membuka segel di sumber dewa bahkan sudah lebih tua sekarang. Salam, Raja Bijak. Raja leluhur dengan jubah perang hijau keemasan sangat bersemangat. Dia melangkah mendekat dan memberi hormat. Tubuhnya bahkan gemetar karena kegembiraan. Saat itu, ketika Anda mendominasi dunia, saya masih kecil. Meskipun dia telah menjadi seorang Sein dan dihormati oleh semua ras, dia masih tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa senang ketika dia melihat pahlawan besar di dalam hatinya. Salam, Raja Bijak. Di pegunungan yang jauh, 7 atau 8 sosok tiba-tiba terbang keluar. Mereka semua adalah raja leluhur dari sebuah klan, dan semuanya memiliki ekspresi hormat di wajah mereka. Mereka sangat bersemangat. Mereka sama dengan raja leluhur yang mengenakan baju besi perang giok emas. Mereka telah memuja Battle Sein ini sejak mereka masih muda, dan mereka sudah cukup luar biasa. Sekarang mereka telah menjadi pemimpin ortodoksi masing-masing, emosi dan emosi mereka tidak berubah. Dulu, Raja Perang Suci tidak takut pada apapun. Kepribadiannya dikenal oleh semua orang. Dia pernah menyapu dunia dengan kekuatannya sendiri dan bertarung dengan marah ke segala arah, menyebabkan dunia bergetar. Kalian semua, bangunlah, kata kera tua. Rambut emas di tubuhnya tembus pandang dan menyilaukan. Dia memancarkan aura yang agung bahkan tanpa marah. Dia seperti reinkarnasi dari dewa pertempuran. Hanya dengan berdiri di sana, semua orang gemetar. Di kejauhan, wajah kedelapan jenderal itu pucat pasi. Tak satu pun dari mereka berani mengucapkan sepatah kata pun. Bahkan Raja kuno yang bijak tidak berani bernapas dengan keras. Ini adalah semacam kekuatan yang tak tertandingi. Seberapa kuatkah Raja Surgawi Bulan Perak? Seberapa sombongnya dia barusan. Tapi sekarang, dia hanya bisa berdiri di samping dengan tubuhnya yang terluka dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Raja bijak. Beberapa anggota ras kuno benar-benar meneteskan air mata di wajah mereka. Sudah 1.000.000 tahun sejak mereka berpisah. Setelah melarikan diri dari sumber dewa dan datang ke dunia yang hebat ini adalah pertama kalinya Raja Perang Suci muncul di hadapan mereka. Paman. Monyet tua juga tersedak dengan isak tangis. Dia tidak melihat pamannya ini selama beberapa tahun terakhir. Dia tahu bahwa kerabatnya ini tidak memiliki banyak waktu hidup yang tersisa. Hanya ada satu jalan di depannya, yaitu menerobos. Jika tidak, dia tidak akan jauh dari kematian.
Ini karena Buddha petarung yang menang telah terbangun selangkah lebih awal dari anggota ras kuno lainnya. Dia telah melarikan diri dari sumber dewa 2000 tahun yang lalu. Usianya saat ini benar-benar mengejutkan. Raja Perang Suci adalah legenda hidup. Saat itu, banyak orang mengatakan bahwa jika dia tidak dilahirkan di era yang sama dengan kakaknya, dia mungkin juga telah membuktikan daunnya. Pengaruh lahir di era yang sama dengan Kaisar Hitam sangatlah besar. Meskipun dia disegelkan di sumber dewa dan bersembunyi di era ini, masih ada beberapa jejak Dao pada dirinya. Bagaimanapun, mereka telah bersama terlalu lama, dan sangat sulit baginya untuk membuktikan Dao-nya. Kaisar pertempuran memerintah di era kuno. Dia dihormati oleh langit dan bumi dan dihormati oleh semua ras. Dan adik laki-lakinya juga sangat luar biasa. Dia mengandalkan dirinya sendiri untuk menaklukkan dunia dan menyapu bersih segalanya. Dia secara alami dikagumi dan menjadi pahlawan di hati banyak anggota ras kuno. Kalian semua, bangkitlah. Mata monyet tua itu tajam, dan suaranya seperti dering lonceng emas. Suaranya nyaring dan kuat. Dia melihat ke dalam kehampaan dan berkata, sudah bertahun-tahun berlalu. Beberapa hal harus berakhir. Putri Ulat Sutra Ilahi memiliki ekspresi damai dan air mata berlinang. Melihat punggungnya yang agak menua, dia tidak lagi memiliki sedikit pun dominasi. Sebenarnya ada sedikit kelembutan dan kelemah lembutan yang langka. Harimau putih seukuran telapak tangan di bahunya yang telah bertransformasi dari Ulat Sutra Ilahi mendarat di atas Raja Perang Suci dengan desingan. Harimau itu tidak takut sama sekali dan menarik rambutnya untuk menunjukkan keberadaannya. Monyet tua itu perlahan berbalik, menatap Putri Ulat Sutra Ilahi, dan berkata, tidak peduli siapa yang datang hari ini, aku akan mencari keadilan. Ini adalah sumpah dan juga deklarasi. Raja Perang Suci akan bergerak dan mengakhiri semua dendam di era kuno. Hal ini membuat darah beberapa pengikutnya melonjak. Tubuh mereka gemetar, dan mereka sangat bersemangat. Mata Putri Ulat Sutra Suci dipenuhi dengan air mata. Dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengangguk. Dia tahu bahwa Raja Perang Suci telah menekan amarahnya dan ingin bertarung untuknya. Di kejauhan, semua ras gemetar. Semua orang tahu bahwa badai besar akan segera dimulai. Tidak ada yang bisa melupakan kekacauan yang terjadi setelah Kaisar Suci wafat. Putri Ulat Sutra Suci telah ditusuk sampai mati. Raja Perang Suci telah melolong dalam kesedihan dan bertempur di hutan belantara timur, namun pada akhirnya, dia tidak dapat membalikkan keadaan. Ketika Putri Ulat Sutra Ilahi meninggal, dia menangis 3 kali dan meninggalkan gurun barat. Banyak ras kuno yang diliputi emosi. Mereka semua melihat sosok yang tidak terlalu agung ini dan ingin mengaum dengan keras. Kaisar pertarungan telah meninggal, tapi pengaruhnya masih sangat besar. Banyak ras kuno yang bersedia mengikutinya. Mungkin Pangeran Suci belum memiliki kekuatan semacam itu, tapi begitu monyet tua itu muncul, ia akan segera mengguncang padang gurun timur. Pengaruh semacam ini tidak ada bandingannya. Itu adalah hasil dari pencapaian pertempurannya yang termasyhur di masa lalu. Itu benar-benar hasil dari menyapu dunia dengan tongkat besi. Keturunan kera perang suci jumlahnya jarang, tapi mereka selalu berdiri tegak. Salah satu dari mereka dapat menyebabkan awan dan hujan dengan membalikkan tangan. Bukanlah suatu kebetulan bahwa mereka mampu menguasai era kuno hanya dengan beberapa orang. Di kejauhan, sebuah suara tua terdengar, menyebabkan langit bergemuruh. 4 lautan bergelombang, langit bergemuruh, dan 100.000 gunung beresonansi bersama. Kun Zhou, keluarlah. Putri Ulat Sutra Ilahi berteriak. 2 berkas cahaya berkobar keluar dari matanya saat dia melihat ke arah cakrawala. Ras Ulat Sutra Ilahi memiliki 9 transformasi, dan legenda mengatakan bahwa mereka memiliki 9 kehidupan tersembunyi. Sepertinya itu benar. Tombak itu saat itu sudah cukup untuk mengambil nyawamu, tapi siapa sangka bahwa setelah era kuno berlalu, kau akan muncul kembali di dunia ini. Seorang pria tua muncul. Dia mengenakan mahkota kaisar di kepalanya, dan rambutnya yang beruban berserakan. Bahkan matanya juga beruban, dan tatapannya menakutkan. Itu membuat semua raja-raja kuno yang hebat gemetar dan ingin berlutut. Dia mengenakan jubah perang berwarna putih bulan dengan pecahan emas ilahi yang tertanam di dalamnya, melindungi bagian vital tubuhnya. Bahkan ada sepotong emas hitam yang melindungi platform abadi di antara alisnya. Itu adalah bahan ilahi Kaisar Agung yang benar-benar hebat, dan berubah menjadi matahari hitam yang menghalangi di sana. Tubuhnya tinggi, dan matanya telah mengalami perubahan-perubahan dalam hidup. Meskipun dia memiliki energi darah yang tak ada habisnya, sulit untuk menyembunyikan usia tuanya. Umurnya jelas tidak lama, dan dia telah berjalan sangat jauh di jalan yang sepi ini.
Keturunannya bahkan tidak bisa memandangnya. Kun Zhou. Buddha berambut emas menyipitkan matanya, dan ketika mata emasnya membuka dan menutup, ada cahaya yang menyilaukan. Lingkungan sekitar sunyi, dan semua orang hampir tercekik. Dua orang bijak agung dari era kuno telah bersatu kembali begitu saja. Apa yang terjadi selanjutnya pasti akan menghancurkan bumi. Raja Perang Suci, setelah berpisah di era kuno, Anda masih anggun seperti sebelumnya. Bertemu lagi dalam kehidupan ini, itu benar-benar membuat orang mendesah dengan penyesalan. Kun Zhou berdiri di sana, rambut abu-abunya berkibar tertiup angin. Mata abu-abunya sedalam dua wilayah bintang, dan di dalamnya, ada pemandangan penciptaan dunia dan kelahiran semua makhluk hidup. Tuan, Raja Surgawi Silver Moon membungkuk dengan hormat. Kun Zhou melambaikan tangannya, dan seberkas cahaya abadi terbang dan memasuki tubuhnya. Tulang-tulang yang sulit disambungkan kembali, serta daging yang patah, dengan cepat sembuh. Dalam sekejap mata, energi darahnya terisi kembali, dan dia pulih ke kondisi semula. Salam, Sage Agung Kun Zhou. Di belakangnya, 8 jenderal ilahi membungkuk bersama, dan bahkan Raja Leluhur membungkuk. Mereka semua sangat serius, dan kepercayaan diri mereka segera meningkat. Bangkitlah. Kata-kata Kun Zhou sangat ringan, tetapi tidak mungkin bagi siapapun untuk menolak. Seolah-olah ada gunung yang menekan hati mereka, dan bahkan sulit bagi mereka untuk mengangkat kepala untuk melihat tubuh aslinya. Ini tidak disengaja. Seorang ahli yang tak tertandingi secara alami berdiri di sini, dan dia memiliki aura semacam ini yang berkuasa di dunia. Semua makhluk hidup harus tunduk padanya. Selamat, Anda telah mengambil setengah langkah penting lainnya di jalan ini. Bakat dari garis keturunan kera perang suci memang menantang surga. Sage Agung Kun Zhou menghela nafas. Kamu juga tidak buruk. Monyet tua itu mengangguk. Aku masih belum melupakan pertempuran tahun itu. Meskipun kamu terluka parah dan melarikan diri ke gurun barat, kamu mempertaruhkan nyawamu untuk membunuh paman saya. Tidak lama setelah kekacauan besar berakhir, dia meninggal dunia dalam meditasi, kata Kun Zhou, rambutnya yang beruban bertebaran tertiup angin. Saya pikir Anda akan tiba bersama dengannya. Saya tidak menyangka dia akan meninggal. Sayang sekali, kata sang Buddha petarung yang menang. Semua orang merasa darah mereka mengalir dingin ketika mendengar ini. Silsilah Kun Zhou jelas sangat menakutkan di era kuno. Satu silsilah memiliki dua orang bijak agung, menyebabkan seluruh planet kuno bergetar. Selain silsilah Kaisar Suci, tidak ada yang bisa dibandingkan. Dikabarkan bahwa Paman Kun Zhou adalah yang paling menakutkan. Dia pernah menjadi lawan terkuat dalam hidup Kaisar Pertarungan, dan namanya mengejutkan zaman, melampaui semua orang bijak kuno di masa lalu. Pamannya itu menjalani kehidupan kedua. Setelah pertempuran itu, kultivasi paman dari Great Sage Kun Zhou tampaknya. Orang-orang tidak akan lupa bahwa dia adalah sosok dari era yang sama dengan Kaisar Pertarungan. Keberaniannya yang luar biasa tak tertandingi, dan dia telah bersaing dengan Kaisar Suci selama bertahun-tahun di jalan untuk membuktikan daunnya. Alasan mengapa ayahku hanya hidup satu kali berhubungan dengan orang itu, kata Pangeran Suci dengan sedikit kesedihan. Ye Fan terkejut. Dia pernah mendengar hal-hal ini sebelumnya. Kaisar Pertarungan mengalami masalah dalam kultivasinya, dan dia hampir mati sebelum membuktikan daunnya. Sebenarnya ada banyak rahasia tersembunyi. Chapter 1070 berperang melawan garis keturunan Kaisar Suci. Orang suci Agung Kun Eon memiliki paman dari klan bernama Dike. Dia sangat berbakat dan bisa menunjukkan penghinaan terhadap masa lalu dan masa kini. Dia bahkan setingkat lebih kuat dari kaisar-kaisar kuno pada zaman yang sama, dan namanya mengguncang seluruh alam abadi kuno tertinggi. Bakat Dike sangat mengejutkan dan dia menjadi terkenal di usia muda. Dia pernah menantang para ahli dari 12 ras dalam satu malam, mengejutkan seluruh dunia. Sayangnya, kera pertempuran suci muncul di era itu. Dia juga memiliki tulang abadi dan otot dewa, dan dia terkenal karena kehebatannya dalam bertarung. Mereka menjadi dua bintang suci yang paling cemerlang. Cukuplah hanya ada satu orang jenius seperti itu. Tentu saja merupakan tragedi bagi mereka berdua untuk hidup di era yang sama. Akibatnya, banyak pertempuran puncak terjadi, dan pertempuran ini dicatat dalam sejarah para dewa purba. Di era purba, segudang ras berkumpul bersama. Persaingan di era yang begitu hebat adalah yang paling kejam. Ingin membuktikan dao seseorang dan menjadi seorang kaisar benar-benar lebih sulit daripada naik ke langit. Seseorang harus mengalahkan para jenius dari berbagai ras. Mereka berdua menyapu era purba, tetapi pada akhirnya, tidak dapat dihindari bahwa mereka hanya bisa bertarung sampai mati. Dari alam pemisah dao,
ke Raja Suci, dan kemudian ke orang bijak, tidak diketahui berapa kali mereka bertarung. Setiap pertempuran bisa dikatakan mengguncang dunia. Bisa dikatakan bahwa di mata ras kuno, mereka adalah saingan seumur hidup. Pertempuran yang paling legendaris adalah pertempuran ketika mereka berdua menjadi Saint Kings. Keduanya terluka parah dan keduanya berada di ambang kematian. Dike berjuang melewati garis hidup dan mati. Setelah pertempuran itu, vitalitasnya tiba-tiba meningkat dan dia menjalani kehidupan kedua, menggandakan umurnya. Tidak diragukan lagi, ini adalah peristiwa sensasional yang mengejutkan seluruh era purba. Berbagai macam ras menjadi gempar dan hampir semuanya berpikir bahwa Dike akan menang dan menjadi kaisar berikutnya di era purba. Hanya ada sedikit orang yang bisa menjalani kehidupan kedua tanpa membuktikan dao mereka. Namun, bukan berarti tidak ada contohnya. Dike dan Raja Ilahi berjubah putih Jiang Taixu termasuk di antara mereka. Saat itu, berbagai ras mengira bahwa Dike pasti bisa tertawa sampai akhir karena kera pertempuran suci terluka parah dan menghabiskan banyak tenaga hidupnya. Namun, dalam pertarungan terakhir antara mereka berdua di alam Great Sage, prediksi semua orang salah. Ayah monyet itu tak tertandingi dan memukau era purba. Meskipun dia nyaris lolos dari kematian, pada akhirnya dia menang dan menekan Dike, menjadi tak terkalahkan di bawah langit. Lingkaran cahaya di tubuh sosok surgawi yang mengguncang dunia dengan cepat meredup, dan tidak lagi bersinar dengan cahaya yang berapi-api. Itu adalah akhir yang menyedihkan. Meskipun ayah monyet telah mengalami kemunduran, dia terus maju dengan gagah berani di jalan pembenaran. Dia tak terkalahkan di 9 langit dan 10 bumi, kecemerlangannya yang menyilaukan menerangi seluruh alam abadi kuno tertinggi. Bukan berarti ayah monyet itu tidak membayar harga. Dalam pertempuran hidup dan mati seumur hidupnya dengan Dike, luka-lukanya telah terakumulasi dari waktu ke waktu, dan itu sebenarnya telah menjadi jenis luka tersembunyi dari Dao Agung. Pada awalnya, dia tidak terlalu memperhatikannya, tetapi ketika dia mencoba menerobos ke alam Kaisar Dao Ekstrim dan melakukan langkah terakhir untuk membuktikan Dao-nya, bencana besar terjadi. Luka tersembunyi dari Dao Agung berkobar, dan dia hampir mati. Konsekuensi dari hal ini sangat serius. Pertama kali dia membuktikan Dao, dia hampir dijatuhi hukuman mati. Tidak ada yang percaya bahwa dia bisa berhasil, karena menguatkan Dao lagi akan jauh lebih sulit. Namun, ayah monyet itu bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Ketika dia memahami Dao dan menguatkan Dao, dia mengalami kecelakaan dan berada di ambang kematian. Dia menggunakan obat abadi, persik keabadian, untuk bertahan hidup. Setelah dia keluar, dia penuh semangat, menerobos ke alam Kaisar Dao Ekstrim lagi, berhasil dalam sekali jalan. Bisa dikatakan saat itu, bola mata semua orang keluar. Itu berkali-kali lebih sulit daripada pertama kali dia menguatkan Dao, namun dia berhasil melewatinya dalam sekali jalan, sama sekali tidak terluka. Kehebatannya dalam bertarung mencapai tingkat yang menantang langit. Dike menjalani kehidupan kedua. Bakatnya jarang terlihat sejak zaman kuno, dan akarnya yang abadi mengguncang dunia, sulit ditemukan di dunia. Namun, dia dikalahkan. Kaisar petarung nyaris lolos dari kematian, mengalami segala macam cobaan dan kesengsaraan, tapi pada akhirnya, dia menang. Dia tidak pernah dikalahkan sepanjang hidupnya, dan kehebatannya dalam bertarung adalah yang terhebat. Dia dihormati sebagai Kaisar Suci. Ini adalah kehormatan yang luar biasa, sebanding dengan Kaisar Surgawi kuno. Ayahku mungkin memiliki umur terpendek di antara para kaisar kuno, tapi kultivasinya berada di urutan paling depan. Monyet itu berkata dengan lembut. Kaisar pertempuran hanya hidup selama lebih dari 10.000 tahun. Dibandingkan dengan kaisar kuno lainnya, dia bisa dikatakan telah mati secara heroik. Kaisar pertempuran menentang langit, tetapi pada akhirnya, dia gagal pada langkah terakhir, tidak dapat berubah menjadi dewa perang. Efek dari kematiannya sangat besar, mengubah seluruh dunia sebelumnya. Vitalitas wilayah utara menghilang, tanah merah tanpa akhir, tidak ada satu helai rumput pun yang tumbuh. Tentu saja, bahkan jika kaisar pertempuran tidak berubah menjadi dewa perang, hukum Dao yang agung masih akan berubah, hanya saja itu dimajukan selama bertahun-tahun. Sungai besar mengalir ke timur, ombaknya menghanyutkan semua pahlawan. Kaisar-kaisar kuno bersaing untuk mendapatkan supremasi, tetapi mereka semua berubah menjadi debu. Kun Zhou berkata sambil menghela nafas. Dike meninggal. Saya masih merasa agak sulit untuk percaya. Sang Buddha petarung yang menang mengerutkan kening. Ini adalah seseorang yang bisa berdiri berdampingan dengan kaisar pertempuran suci. Ini adalah saingan seumur hidupnya.
Kecemerlangannya menerangi era kuno, menghadap ke masa. Dia membalikkan dua kehidupan, menciptakan keajaiban. Dia hanya sedikit lagi untuk menjadi makhluk tertinggi. Dapat dikatakan bahwa jika dia tidak hidup di era yang sama dengan ayah monyet, dia pasti akan membuktikan daunnya, dan kehebatan pertarungannya akan lebih tinggi dari rekan-rekannya di zaman kuno. Bahkan kaisar pertarungan telah meninggal dunia, belum lagi pamanku. Wajar jika dia meninggal dunia, kata Kun Zhou. Dia menjalani kehidupan kedua, dan umurnya lebih panjang darimu. Kata Raja Pertempuran Suci. Semua orang juga bingung. Bakat Dike terlalu tinggi, dan dia telah membalikkan dua kehidupan. Esensi hidupnya tidak terbatas, dan dia bisa hidup untuk waktu yang sangat lama. Dia memang terkubur dalam debu sejak lama. Kun Zhou menghela nafas. Saat itu, kamulah yang memintanya untuk bergerak, kan? Jika tidak, dia pasti sudah lama menyendiri dari urusan duniawi. Bagaimana dia bisa membawa bencana ke dunia? Mata emas Raja Pertempuran Suci setajam pisau. Benar, akulah yang memintanya untuk bergerak. Kun Zhou tidak menyangkalnya. Semua orang terkejut, dan kemudian lega. Berpikir kembali ke periode waktu itu, beberapa kabut tertiup angin. Kaisar pertarungan bangkit dengan cara yang tak terbendung, dan Dike, yang bisa berdiri bahu-membahu dengannya, menemui akhir yang tragis. Lawan seumur hidupnya tidak pernah bertemu lagi. Ayah monyet itu membuktikan daunnya dan menjadi kaisar suci. Dia sama sekali tidak peduli dengan dendam masa lalu. Meskipun dia tak terkalahkan di dunia, dia tidak menekan ras kaisar petarung. Kakakmu memiliki semangat untuk menaklukkan gunung dan sungai, jadi dia secara alami tidak akan menemukan masalah dengan pamanku. Dia juga tidak memiliki keinginan untuk membalas dendam. Itu sebabnya dia bergerak. Buddha petarung yang menang bertanya dengan tenang. Itu benar. Untuk mematahkan belenggu kehidupan seseorang adalah melakukan hal-hal yang tidak ingin dilakukan atau tidak bisa dilakukan secara normal. Bakatnya sama sekali tidak kalah dengan Kaisar Suci, jadi dia lebih memahami hal ini daripada saya. Kun Zhou berkata, aku tahu itu. Dengan temperamennya, bagaimana dia bisa melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hatinya? Anda benar-benar menghabiskan cukup banyak usaha untuk membujuknya, kata monyet tua itu. Penilaian dia terhadap Dike sangat tinggi. Bagaimanapun, Dike adalah seseorang yang bisa berdiri bahu-membahu dengan Kaisar Pertarungan. Sepanjang hidupnya, dia hanya kalah dari kakak laki-lakinya. Ini semua adalah rahasia kuno. Jika tidak diberitahukan, orang-orang di dunia tidak akan pernah mengetahuinya. Bahkan mereka yang berada di alam Kaisar Dao Ekstrim memiliki semua jenis ketidakberdayaan. Setelah mengetahuinya, semua orang hanya bisa menghela nafas pelan. Dike bergerak. Meskipun dia dikalahkan oleh Kaisar Pertarungan dan kultivasinya tidak meningkat sedikit pun, dia masih merupakan seorang sage agung yang menakutkan. Saat itu, adik dari seseorang yang sekuat Kaisar Suci juga terluka parah dan diambang kematian setelah pertempuran. Dia berteriak dalam kesedihan dan melarikan diri ke gurun barat. Paman saya bertarung imbang dengan Anda. Ketika dia kembali, dia semakin tertekan dan meninggal tidak lama kemudian. Semua orang merasa ngeri. Raja Petarung Suci yang menang benar-benar berhasil membunuh Dike dalam sebuah pertempuran saat itu. Ini jelas merupakan peristiwa mengerikan yang mengguncang seluruh era kuno. Itu adalah sesuatu yang bisa dicatat dalam sejarah para dewa. Dua bersaudara dari satu klan, keduanya mampu bersaing dengan Dike. Ini benar-benar menantang surga. Semua ras kuno tercengang. Siapa Dike? Dia seharusnya sudah membuktikan daunnya dan menjadi kaisar. Selain itu, sangat mungkin dia akan menjadi kaisar kuno yang luar biasa. Semuanya karena dia lahir di waktu yang salah. Siapa sangka adik dari kaisar petarung tidak akan lebih lemah dari kakaknya. Jika bukan karena era ini, mereka mungkin menjadi satu klan dengan dua kaisar. Terlepas dari apakah itu manusia atau ras kuno, setelah mengetahui rahasia ini, emosi mereka melonjak. Mereka merasa sulit untuk mengendalikan darah mereka dan tidak bisa tenang. Garis keturunan mereka umumnya bisa menjadi raja suci dengan kehebatan pertempuran yang tak tertandingi. Ketika Kaisar Petarung berusia 5 atau 6.000 tahun, ayahnya masih hidup. Justru karena itulah dia memiliki seorang adik laki-laki. Saat itu, Kaisar Suci Agung adalah sosok legendaris yang meninggalkan banyak legenda. Dalam keadaan seperti itu, api gosip di hati Ye Fan menyala terang. Dia tidak bisa tidak bertanya pada monyet itu, tetapi monyet itu tergagap dan tidak ingin banyak bicara. Dike tidak ada di sini lagi. Kau berani melawanku sendirian, kata Raja Pertempuran Suci. Semangat, esensi, dan rohnya meningkat dengan cepat, dan rambut emasnya bersinar terang.
Semua makhluk kuat dari berbagai ras mundur. Banyak orang langsung mengaktifkan platform teleportasi. Mereka tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Jika Sage Agung menyerang, wilayah pusat mungkin akan tenggelam dan menghilang sepenuhnya. Rambut abu-abu Kun Zhou menggantung longgar di belakangnya saat mata abu-abunya berkobar dengan cahaya yang berkobar. Dia dengan tenang berbicara, "Paman, klan saya dikalahkan oleh kakak laki-laki Anda, tapi saya akan membalas dendam. Hari ini, saya akan menekan Anda dan menghapus semua penghinaan. Klan saya terlahir untuk menjadi lebih unggul dari klan pertempuranmu." Tubuh Raja Pertempuran Suci bersinar terang, dan auranya langsung menjadi lebih kuat. Dia berkata, "Ras pertempuran tidak takut dengan tantangan. Monyet, hidupmu akan berakhir hari ini." Kun Zhou berkata dengan dingin. "Selama tahun-tahun terakhir era primordial, kamu dan yang lainnya membantai semua orang dan menetapkan aturan dan regulasi. Hari ini, Anda akan mengakhiri semuanya." Raja Pertempuran Suci menunjuk ke langit dan berkata, "Pertempuran di luar kerajaan. Baiklah, saya akan mengirim Anda dalam perjalanan." Kun Zhou berkelebat dan menghilang. Auranya yang luas langsung menghilang. Raja Pertempuran Suci juga melepaskan cahaya yang berkobar dan menghilang dari kota suci sejati. Di medan perang para orang suci di luar langit luar. Setelah bertahun-tahun, seseorang akhirnya memasuki medan perang kuno di luar alam. Darah suci baru akan ditumpahkan. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa pergi dan menonton pertempuran. Kita tidak bisa mendekat sama sekali. Jika kita menyentuhnya, kita pasti akan mati. Banyak orang yang menyesal. Cepat, aktifkan mata Dharma formasi arai dan saksikan pertempuran ini. Kata makhluk kuat dari ras kuno. Makhluk kuat dengan pencapaian tinggi dalam pola Dao dapat mengatur mata Dharma dan mengirimkan situasi pertempuran di luar alam kembali kepada mereka. Mereka dapat dengan jelas melihat situasi pertempuran. Di luar alam itu sunyi senyap. Senjata-senjata yang rusak dan potongan-potongan besar tulang melayang di angkasa, memancarkan aura kuno. Tempat ini tidak pernah berubah. Tempat itu dingin dan sunyi. Selain jejak-jejak pertempuran suci, tidak ada yang lain. Pada saat ini, sebuah kapal perang logam kecil mengeluarkan suara bergetar. Itu berubah menjadi sinar cahaya surgawi yang abadi dan melesat ke kedalaman alam semesta. Pertempuran ini tidak ada hubungannya denganku. Aku di sini hanya untuk jalan keabadian. Kehendak ilahi berdesir di kejauhan. Jika Ye Fan, Li Tian, dan Yan Yixi ada di sini, mereka pasti akan menemukan bahwa itu adalah miniatur kapal perang logam misterius yang pernah mereka lihat sebelumnya. Saat itu, jejak di tubuh Ye Fan juga dilakukan oleh orang misterius di dalam kapal. Buddha kuno gurun barat telah meramalkannya ketika dia berubah menjadi Dao dan membantunya menghancurkannya. Kun Zhou dan Raja Pertempuran Suci tiba di medan perang ini. Mereka saling memandang dengan dingin. Ini akan menjadi pertempuran yang tak tertandingi. Mereka berdua melihat ke kedalaman alam semesta dan tidak mengatakan apa-apa. "Monyet, ada saudara Dao lain yang datang hari ini. Dia juga ingin belajar satu atau dua hal darimu," kata Kun Zhou. Ki surgawi memancar dari tubuhnya dan cahaya surgawi mengguncang alam semesta. Aura senjata kekaisaran yang ekstrim benar-benar muncul. Tak tahu malu. Di wilayah tengah, di luar kota Sage sejati, Pangeran Suci mengepalkan tinjunya dan sangat khawatir.